Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita dari Agama Cinta, alhamdulillah baru saja selesai menunaikan buka puasa dan sholat tarawih bersama. Alhamdulillah saat ini juga kebetulan ini ada kawan-kawan kita narasumber. Pertama di sebelah kanan saya ada Gus Soleh Marzuki. Assalamualaikum. Sebelah kanan saya Gus Soleh Marzuki. Gus Soleh Marzuki adalah koordinator Agama Cinta yang selama ini begitu giat dan intens dalam mencoba selalu melakukan kegiatan-kegiatan proaktif di dalam pembinaan kemasyarakatan, keagamaan, sosial, dan kekaryaan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bung Dr. Baharudin Farawan. Beliau sebagai anggota Mabinas, Majelis Pimpinan Nasional Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan juga sebagai tokoh nasional, tokoh muda nasional. Hari ini kita akan bicara tentang fenomena yang berkembang pada belakangan hari ini, yaitu tentang maraknya kegiatan mengaji atau berdakwah di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang mungkin secara spesifik saya sebut sebagai trotoar yang harusnya digunakan sebagai para pejalan kaki, kira-kira begitu. Ini tentunya banyak sekali pertanyaan tentang hal tersebut, bagaimana dan seperti apa, dan juga mestinya ditindaklanjuti seperti apa, dan seterusnya misalnya. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, mungkin saya langsung ke Gus Soleh Marzuki selaku koordinator Agama Cinta. Gus, saya ada pertanyaan nih Gus. Ya. Kan kita hari ini kan banyak melihat banyak sekali fenomena yang berkembang di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 2022 ini. Di antaranya adalah tentang maraknya kawan-kawan kita yang melakukan sebetulnya ibadah ya, ibadah mengaji itu kan ibadah ya, membaca Al-Quran, kitab suci Al-Quran, tapi di tempat umum, utamanya di trotoar. Apakah ini lazim atau sebuah fenomena baru atau merupakan suatu pesan-pesan khusus? Silakan Gus. Ya. Gus teringat dulu waktu ngaji di pesantren itu ada makolat mengatakan likulli maqolin maqolun wa likulli maqomin maqom. Likulli maqolin maqolun. Jadi setiap tempat itu ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Kalau boleh pinjam istilah ini. Nah, kita ini kan ngaji itu membaca firman Allah. Tempatnya ngaji ya di majelis-majelis lah. Baik di masjid, di pesantren ya kan, ataupun di majelis-majelis yang ada. Nah, ini berarti mengkondisikan. Nah, yang dibaca itu adalah Al-Quran, firman Allah. Tempatnya juga di tempat-tempat yang terhormat, yang suci, yang mulia kan gitu. Sehingga dengan istilah yang gue sampaikan tadi, likulli maqolin maqolun wa likulli maqomin maqomun. Nah, ini akan sesuai. Akan tetapi kita juga bingung. Gak tahu nanti bagaimana pandangan dulurku Bang Bahari ini. Kok ini banyak fenomena. Mulai di Jogja ya kan, ngaji Quran di trotoar. Begitu juga di Surabaya, di Solo. Bahkan yang terkini di mana itu Mas Nurul? Di Riau. Lah ini menjadikan kita bingung. Apa ini menunjukkan suatu bentuk kebangkitan Islam? Lah, kalau istilah yang disampaikan teman-teman kebangkitan Islam bukan demikianlah. Yang dikatakan suatu bentuk kebangkitan ini, ayo, mari kita sama-sama bangkit. Bagaimana memerangi musuh kita bersama? Yaitu satu, kebodohan. Kedua, kemiskinan. Bagaimana kita ajak generasi-generasi muda Islam kita itu, ayo, supaya melek Quran ya kan, bukan harus ngaji di trotoar, bukan hanya melek Quran saja, tapi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran ini kita kaji untuk kita implementasikan di dalam kehidupan.
Sehingga kita bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi mengerti isi dan maknanya. Itu adalah kebangkitan. Terus kedua, kita hidup di Indonesia sebagai Islam yang mayoritas. Dan masih banyak di antara saudara kita ini yang miskin. Ya. Ayo bareng-bareng bagaimana kita berdayakan agar Islam ini terbebas dari kemiskinan. Inilah yang disebut kebangkitan. Bukan ngaji di jalan-jalan semacam itu. Ya mungkin itu sementara yang gue sampaikan. Yang bisa kepada. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Jadi kita bicara tadi apa yang disampaikan oleh Gus Solah MZ adalah tentang pesan-pesan penting tentang filosofi, tentang kemudian ajaran Islam itu sendiri dan seterusnya. Nah, Bung Bahar, mungkin Bung Bahar selaku praktisi hukum dan juga memang berlatar belakang kampus begitu ya. Bagaimana sebetulnya hal yang seperti ini? Apakah ini akan menjadi bola salju ataukah hanya merupakan kejutan-kejutan ataukah ini hanya merupakan sebuah dinamika-dinamika riak-riak kecil? Nah, tanggapannya bagaimana? Baik, Bung Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan fenomena beberapa hari terakhir ini, pembacaan Al-Quran di trotoar ya. Iya. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalam Allah, dan membacanya diperuntukkan buat Allah. Hablum minallah. Membaca Al-Quran itu mengandung dua aspek, hablum minallah dan hablum minanas. Saat membaca hati ke langit dan memperhatikan lingkungan sekitarnya, hablum minanas. Yang kedua adalah karena dia kalam Allah, dia harus dibacakan di tempat yang suci, tempat yang terhormat. Karena ini memanjatkan doa. Dan dari setiap bacaan-bacaan yang kau bawa, bukan kau lafazkan, setiap hurufnya mendapat pahala. Bagaimana mungkin bisa mendapat pahala kalau kita menghalangi ketertiban umum di trotoar? Di satu sisi, ini sebenarnya kita merendahkan agama Al-Quran kita sendiri. Ya, karena malu saya sebagai agama mayoritas, karena kita tahu trotoar itu bukan milik umat muslim aja. Kita harus memberi teladan sebagai kelompok minoritas, apalagi di bulan puasa, agar kehidupan yang penuh dengan intoleran itu kita lah yang mengikis. Kita harus menjadi pedoman, karena Islam ini bukan hanya soal ibadah tapi juga menyangkut dengan agama akal. Logikanya di mana kita baca Al-Quran? Emangnya masjid-masjid sudah tidak ada yang Saya rasa sebagai anak yang dari timur, setiap jalan kita di Jakarta ini maupun di Jawa, hampir di setiap jalan itu ada yang meminta sumbangan untuk bangun masjid. Iya, betul. Ini kontraproduktif. Apakah masjid itu masih kurang? Yang dari aspek sosial saya melihat, karena ini terjadi di beberapa daerah, saya kok curiga ada yang organisir di mana. Ada polarisasi lah. Ada polarisasi. Oke. Karena ini bukan budaya kita. Ini kalau terlepas dari konteks agama, ini bukan budaya orang Indonesia banget gitu loh. Orang Indonesia itu saling menghormati, menjaga, toleransi dan macam-macam. Kok ini nyata-nyata dan itu dipertontonkan, seolah-olah dibalas pantun gitu. Lalu yang terakhir adalah pemerintah kita minta harus menindak tegas agar dia tidak menjadi bola liar, memicu konflik antara kita sesama muslim dan juga dengan mengganggu ketertiban agama yang lain. Saya khawatir kalau tidak diawasi ya bisa-bisa pengajian ini bergeser sampai di halaman gereja. Ini ada bisa, ini karena tidak ada kontras, ada ketertiban. Tuh pedagang asongan tidak pada tempatnya saja bisa ditertibkan. Ditertibkan bukan karena faktor membaca kalam Allah, tapi tempat membacanya itu tidak tepat. Yang terakhir adalah itu kan bentuk memanjatkan doa. Doa individual kepada Allah. Apa yang kamu mau harapkan di tengah jalan keramaian seperti itu? Kenapa? Karena membaca juga butuh khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Orang lalu lalang kiri kanan kayak begitu. Yang terakhir adalah ketika beribadah kita jangan menunjukkan sifat ria. Gitu kan. Baca trotoar itu sama dengan ria. Memamerkan, apalagi Ada kesombongan. ada kesombongan di situ dan itu sangat dimurkai Allah. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Bahar ini luar biasa. Balik lagi ke Gus Soleh nih. Saya mau tanya Gus, setahu Gus selama ini, gitu ya, Gus Soleh tentunya sudah malang melintang ini dalam keseharian, dalam konteks kemudian kemasyarakatan dan keagamaan tentunya. Pertanyaan saya adalah, apakah selama ini ada kasus yang demikian di negara kita? Setahu Gus? Ya, gue saat ini insya Allah sekitar umur 52 kalau nggak 53 tahun ya. Nah, Bang Bahar berapa Bang? 47. 47, berarti itu bagus ya. Berarti Gus yang lebih senior ya.
Bang Denny ada Karena umur saya berapa? makanya panggil Gus. Eh? Saya 46. 46 ya. Nah selama umur 53 tahun ini baru kali ini melihat ya orang baca Al-Quran ini di trotoar. Kalau di saat pesantren Ramadan, baik Gus di Tebu Ireng maupun di Sidogiri dan lain sebagainya, itu banyak istilahnya santri-santri, alumni santri untuk mendalami ataupun melabarkahkan gitu Bang Bahan juga tahu mungkin ya kan. Nah itu ngaji kitab kuning. Yai di masjid kan gitu. Nah karena jamaah ini banyak kalau Ramadan saya Sidogiri, yaitu di tempat-tempat serambi jalan-jalannya masjid. Tapi itu memang khusus pesantren kan gitu loh. Tidak ada orang yang dulu lalang. Beda Tempatnya sama- itu beda. tempatnya. Ya, tempatnya pesantren kan. Tapi- Kayak orang banyak ya. Tapi katanya gini Gus. Nah, Nah ini saya selak ya. di trotoar jalan umum ya kan. Ya, ini saya selak sedikit. Jadi banyak kemudian pihak-pihak di luar sana yang menyampaikan begini, toh katanya banyak pengajian-pengajian akbar yang juga makan jalan, menutup jalan misalnya, menutup gang, menutup lapangan dan seterusnya. Tanggapannya gimana? Ya gue sendiri kan Hmm. orang yang beragama dan juga mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika selama pengajian itu masih cukup di masjid ya, Gus lebih cenderung pengajian itu diadakan di masjid. Kalau memang pengajian itu tablik akbar, ada kiai kondang dan nggak cukup dari masjid ya, maka kita pamit kepada Pak RT, RW sama pemerintah setempat untuk nutup jalan. Nah itu kan sifatnya pengajian kan gitu, bukan membaca Al-Quran. Nah kalau membaca Al-Quran ini seperti dikatakan oleh Bang Bahar ini tadi, dibutuhkan kekhusyuan. Karena baca Al-Quran ini hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kita membaca, bahwa membaca Al-Quran itu juga doa. Membaca Al-Quran itu penuh berkah. Wabil alifi alfan, wabil ba'i baban, wabil ta'i taubatan, wabil sa'i sawaban. Baca satu alif dalam Al-Quran dengan niat lillah. Wabil alifi alfan dapat 1.000 pahala. Wabil ba'i baban. Membaca baknya saja dibukakan oleh Allah pintu surga. Wabita'i taubatan, tak kita, taubatan kita diterima oleh Allah. Wabisai sawaban, membaca huruf saknya ini diberikan sawab ganjaran oleh Allah. Nah, kalau membacanya ini di pinggir jalan, ya, apalagi di trotoar dengan orang banyak. Lah trotoar ini bukan tempat khusus, bukan tempat majelis, bukan tempat yang suci, tapi tempat lulu lalang orang. Satu, mengganggu orang berjalan. Kedua, mengganggu orang jualan. Padahal orang jualan dalam Islam ini, orang tolabul ma'isyah, mencari rezeki untuk keluarganya. Itu hukumnya sama dengan orang jihad fisabilillah. Lah karena kita ngaji di trotoar, bagaimana orang yang mau jualan ini kan, apalagi ini mau menjelang lebaran kan gitu. Jadi hal yang semacam ini ayolah Gus mohon kepada semuanya atau siapapun yang mendengarkan video ini. Mari kita ini berislam dengan yang rahmatan lil alamin. Bukan berislam menunjukkan dengan nilai-nilai yang kurang etik. Bagi Gus yang semacam ini kurang etik dan kurang menempatkan Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai kalam suci dibaca di trotoar. Nah ini negara harus hadir. Hal yang semacam ini, satu, jangan diberikan izin. Kedua, diberikan pembinaan. Bahwa masih banyak tempat-tempat yang lain. Di musola, di masjid, kan, di majelis-majelis. Ayolah, jangan permalukan agama kita semacam ini. Mungkin hal itu yang gue harapkan, Bung Denny ya. Oke, terima kasih. Kembali nih ke Bung Bahar. Ya, ya. Bung Bahar ini kan selain merupakan tokoh kampus, tokoh pergerakan juga tokoh nasional, Bung Bahar ini kan juga seorang praktisi hukum ya, seorang lawyer ya. Dan saya tahu begitu banyak case-case yang pernah ditangani, nah, kan kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya, merujuk kepada perundang-undangan yang ada, itu sebetulnya aturan mainnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya pembinaan atau kemudian penyelesaiannya way out-nya seperti apa misalnya. Kemudian yang ketiga, sanksi. Nah, seandainya ada sanksi di dalam tingkatan hukum itu seperti apa? Apakah memang bisa dipidanakan kah? Atau apa? Karena ini kan
setahu saya ya, karena di Indonesia ini kan orang Indonesia ini kan sangat suka meniru, kira-kira begitu. Orang Indonesia tidak relatif sangat sedikit budaya membaca itu sangat sedikit untuk belajar dan seterusnya, tapi lebih suka melihat, mendengar, meniru, kira-kira, mencontoh. Kira-kira begitu. Nah, yang saya khawatirkan ini, saya pikir kalau memang itu sebuah kesalahan kan memang sebetulnya harus ada penanggulangan yang cepat, nah, kira-kira gitu, agar jangan sampai kemudian di sana jadi boleh, kenapa di tempat saya tidak boleh? Nah, gimana tanggapannya? Baik, ya, seperti kita ketahui bahwa kita ini negara hukum. Ya. Perilaku sosial yang dilakukan dengan mengaji di trotoar. Kalau kita lihat undang-undang itu kan memberi batasan. Maksudnya apa? Undang-undang memberi batasan. Ibadah di tempatnya, trotoar buat jalan kaki. Nah, ini sudah menabrak aturan dan undang-undang. Yang pertama. Yang kedua, pemerintah kota juga punya, pemerintah DKI punya taktikmas, peraturan tertib dan trotoar dan seterusnya. Nah, kalau pemerintah membiarkan ini juga melanggar konstitusi itu sendiri. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan oleh sekelompok orang ini di luar daripada ketentuan undang-undang itu sendiri. Sehingga memang harus diambil tindakan. Kalau tidak diambil tindakan, khawatirnya jangan sampai terlalu besar. Seperti yang disampaikan tadi pertanyaan ke Gus Soleh tadi, di pengajian-pengajian bisa. Nah, itu kan ada sohibul hajat, ada yang bertanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa sih? Sudah mendapat bukan izin lah, pemberitahuan ada enggak? Jadi demo apa, bukan hanya soal itu. Ini melakukan perbuatan di hadapan publik. Itu kan kalau saya lihat dalam konteks bukan hanya mengaji, menyampaikan pendapat di depan umum dengan cara mengaji. Itu kan harus ada pemberitahuan. Nah, mereka ini sudah diberitahukan belum bahwa melakukan aktivitas itu. Sehingga ini pihak Satpol PP bisa menertibkan, atau juga aparat juga bisa harus menertibkan. Jangan sampai memicu konflik, gesekan sosialnya orang-orang yang lewat, mungkin kesenggol motor atau kena injak ban mobil, ya kan. Nah, yang berikutnya mereka kan ke sini pasti bawa anak-anak. Kalau kita lihat kan kebanyakan ibu-ibu, bawa ibu-ibu. Nah, ini memicu situasi yang semakin tidak kondusif. Maka pertama adalah kita minta kepada pemerintah daerah setempat yang memang mempunyai peraturan ketertiban di trotoar, jangan juga dibiarkan ini. Karena trotoar dibuat untuk pejalan kaki, bukan tempat mengaji umumnya. Bahkan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan harus dibatasi. Karena kita dinamika fenomena keagamaan khusus buat kita yang Muslim ini kan hampir tiap minggu berganti jenis. Ini minggu ini kita nanti dengan Lebaran apalagi kan begitu. Nah, ini yang harus kita menjadi pencermatan, dan saran saya kepada pemerintah khusus kepada aparat agar segera ini harus ditertibkan. Begitu. Ya, jadi saya melihatnya ini kan berarti ada sebuah kesalahan ya, kesalahan yang kemudian tidak boleh dilakukan pembiaran. Mungkin ada pembinaan secara jangan ada pembiaran komprehensif, kemudian betul apa yang disampaikan Ibu Soleh, jangan sampai ada pembiaran, dan yang lebih penting juga kemudian harus disosialisasikan bahwa itu melanggar hukum kan, kira-kira begitu. Oke, ini menarik. Mungkin langsung ke penutup ya. Gus Soleh, apa penutup dari Gus Soleh yang kemudian mungkin bisa menjadi pesan untuk kawan-kawan semua di luar sana agar bisa lebih arif dan bijaksana dalam penggunaan fasilitas sosial, utamanya adalah tidak menggunakan semaunya saja, misalnya trotoar dan seterusnya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Denny selaku moderator pada podcast ini. Closing statement kami, ayo kita sebagai umat Islam di Indonesia, umat Islam yang mayoritas, alhamdulillah banyak syukur kepada Allah ya. Bagaimana kita menjadi umat Islam ini yang rahmatan lil alamin, bisa menjadi payung kepada semua warga negara Indonesia ini, sehingga warga negara di Indonesia dengan Islam yang mayoritas di Indonesia menjadi adem, damai, sejuk. Kalau hujan, kita menjadi payung, bisa menutupi mereka agar tidak kehujanan. Apabila panas supaya tidak kepanasan. Jangan kayak semacam ini lah. Ngaji di trotoar yang bukan tempatnya, mengganggu pejalan kaki, mengganggu orang jualan, dan juga seakan-akan menunjukkan, oh saya ini Islam, saya ini mayoritas, mau apa lo, mentang-mentang dan sebagainya. Ini nggak baik lah. Ulama-ulama kita ya terdahulu tidak mengajarkan demikian. Gus umur 53 tahun baru kali ini mendapatkan semacam ini. Gus sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Forowan ini. Negara harus hadir. Jangan ada pembiaran,
agar ini tidak menjadi gejala yang terus menjalar menjadikan ketidakenaan kepada umat agama lain. Demikian Bang Denny, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Soli. Bung Bahar, Ya. seandainya kemudian ada tindakan, nah ini kan artinya harus ada tindakan dong sebagai sebuah, Berarti belum closing ini. ya sambil penutup lah. Ini saya pikir karena ini urusannya ke soal hukum Ya, ya. ya, ya. Maksudnya diambil tindakan misalnya oleh petugas. Ya. Petugas ini dalam pengertian tentunya alat negara ya, mungkin kepolisian atau Satpol PP atau Departemen Agama atau Departemen Pendidikan atau Kementerian Sosial atau apapun lah ya yang kemudian dianggap kompeten, karena ini jangan sampai kemudian merembet gitu kemana-mana. Menurut Anda elokkah itu dilakukan atau semestinya cukup pemberitahuan atau sebetulnya di menggunakan cara yang lain seperti apa? Sekaligus closing statement. Baik, kalau menurut saya negara atau aparat hadir itu kan bukan berarti langsung ambil tindakan yang berlebihan. Tapi minimal siapa yang mengkoordinir, ada respon terhadap perilaku sosial yang menyimpang. Ini kan bagi saya kan begitu, sebenarnya menyimpang dalam perilaku sosial, bukan dalam soal membaca Al-Quran tadi. Menyimpang karena memang bukan tempatnya. Tapi kalau ini dibiarkan, justru dia semakin besar, bukan semakin besar, bahkan bisa dari teror pindah ke tengah jalan. Iya. Ya, kan? Karena kita itu, mereka kan semakin banyak, jadi kita tidak tahu apa tujuan. Tapi kalau saya lihat sepintas berseragamnya sama. Ya. Kalau memang kita ingin melakukannya lebih besar, ya kenapa tidak sekalian istighosa? Gitu. Nanti direncanakan Ya, ya. membuat majelis taklim lalu tanah lapang kan itu lebih terencana dan ada yang penanggung jawab lah dalam konteks itu. Nah, closing statement saya Bung Denny, Ya. jika kita ini di bulan puasa, jika kita ingin mencari keridhaan Allah bagi saudara-saudara saya yang Muslim, marilah kita cari di jalan Allah, bukan di jalan trotoar. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, malam ini di saat setelah berbuka puasa nih alhamdulillah ya, banyak pesan-pesan penting, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan semua. Harapannya kita harus semakin bijak, kita harus semakin memiliki teladan-teladan yang baik, dan kita harus semakin bertanggung jawab dalam hidup dan hidup. Itu mungkin dari saya, Denny Agil Prasetyo. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.